to hide, but with you I walk into light. In doubt I try to fight, but with you my faith will arise. One word from you is all I need. In you I live and breathe. In fear I try to hide, but with you. Amin. Puji Tuhan, kita Puji Tuhan, Shalom saudara. Kita kembali lagi di ibadah online service kita setiap hari Sabtu, memasuki awal minggu di bulan yang baru, yaitu bulan November. Saya berdoa biarkan kita boleh di-refresh kembali, kita punya semangat yang baru untuk mengakhiri atau menutup tahun ini dengan luar biasa bersama Tuhan. Meskipun tahun ini banyak hal yang berbeda, tapi saya yakin dan percaya ada banyak hal juga yang kita boleh belajar di tahun ini. Mari hari ini siapkan hatimu, siapkan Alkitab kita, nanti kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita memuji Dia dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari satukan hati kita untuk kita tunduk di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah bersama. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Nah, hari ini biar segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian kami berikan kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Kami percaya Tuhan hanya bersama-Mu kami akan terbang tinggi Tuhan. Firman-Mu Tuhan bagi hatiku, Injil-Mu berangkat di jalan-jalanku, kebenaran-Mu bersemadi. Menampilkan kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan, hanya bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu, firman-Mu demi menopang, bukan apa dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus. Firman-Mu Tuhan
aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh Jesus, amin, amin, puji Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan sampai kemuliaan. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Jesus. Kenapa manusia menyembah? Menyembah dan memuji Aku Bapa. Doa pertama, maka kami jadi bersama. Nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun datang menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini dan kemuliaan. Oh, Jesus. Kenapa manusia menyembah? Menyembah cinta kemuliaan-Mu Bapa. Maafkan kami Tuhan, maafkan kami dari pertama. Nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Satu pun datang menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini dan kemuliaan. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi. Tiada satu pun, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi
bersama-sama Tuhan. Kita akan berjalan lebih tinggi lagi. Kita akan berjalan bersama dari kemuliaan sampai kemuliaan. Oh, we love you. Terima kasih Tuhan. Setiap kenyataan untuk menyatakan yang firman Kau. Mari kami rindu datang bersama terus. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu memuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami berikan. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Diri memberikan yang terbaik. Aku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hati. Kau beri cukup melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagiku, hanyalah untukku, hanyalah bagi benar Tuhan, hanya di dalam Engkau kami boleh menemukan kasih yang sejati.
dalam Engkau kami boleh punya lega. Kami rindu Engkau, kami rindu hadirat Engkau. Engkau memenuhi potensi kehidupan setiap kami. Karena sungguhnya kasih-Mu, kasih yang sejati itu yang boleh menguatkan setiap kami, memberikan kami berkat, memberikan kami pengharapan yang baru. Oh Yesus, semua yang berkenan, semua yang mulia, semua yang lepas dari hidupku, hanyalah bagimu Tuhan. Hanyalah bagimu Tuhan. Ku berikan semua yang berkat, semua yang mulia, semua yang lepas dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah hanyalah bagimu Tuhan. Kami berikan Tuhan, ku berikan
Kami rindu lawatan kasih. Oh Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan semua untuk kesempatan hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama. Bapak kami berdoa biar setiap hari, setiap kami melakukan kegiatan kami, melakukan aktivitas kami, kami mau biarkan kasih-Mu, kasih yang sejati itu boleh memenuhi hati dan kehidupan kami. Kami mau lebih dan lebih lagi. Yes, we want more of your love. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih. Bapak kalau sebentar kami mau dengar firman, kami mau belajar firman. Ajar kami untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh mengerti tentang apa yang Tuhan ingin kami mengerti. Kami ingin Tuhan, kami rindu kami boleh menjadi saksi, menjadi pelaku firman di akhir zaman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari persiapkan hati setiap kita, mari persiapkan persembahan kita, mari kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu, yuk sama-sama kita dengar apa yang mau Tuhan sampaikan ke setiap kita sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini aku mau bagiin ayat di 2 Korintus 8 ayat 8 dan 12. 2 Korintus 8 ayat 8 dan 12. Oke. 2 Korintus 8 ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke. Jadi di pasal ini menceritakan seorang jemaat Makedonia, di mana pasal ini sangat sering gitu ya kita dengar, di mana jemaat Makedonia ini sedang mengalami kemiskinan, tetapi mereka ini tetap kaya akan kemurahan, mereka tetap punya hati yang rela buat memberi. Nah, oleh karena itu Tuhan mau gitu ya supaya kita ini belajar dari jemaat Makedonia, di mana jemaat Makedonia ini tetap bisa buat memberi meskipun keadaan itu nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, karena itu di ayat 8 Tuhan itu berfirman lewat Paulus mengatakan bahwa memberi itu bukan sebagai perintah, melainkan memberi itu adalah sebuah kerelaan hati. Mungkin banyak dari kita gitu ya, ketika kita ini memberi, mungkin ada dari kita itu yang masih merasakan ketika memberi itu ada rasa takut. Mungkin takut yang dimaksud itu seperti misalnya masa yang lain memberi aku nggak memberi, jadi ya bisa aku ngasih, masa iya rek dilihat orang nggak enak aku nggak ngasih buat Tuhan. Dan hari ini Tuhan itu mau ngingetin buat kita bahwa memberi itu bukan seperti itu, tapi memberi itu adalah benar-benar dari kerelaan hati kita.
bukan karena memberi itu karena sebuah rasa takut atau karena ingin dilihat orang lain, enggak, tapi bagaimana kita punya hati yang rela buat memberi dan punya sukacita ketika kita memberi. Dan percayalah, ketika kita memberi sesuai dengan memberi dengan kerelaan hati kita, maka Tuhan itu akan akan melihat gitu loh, akan senang dengan apa yang kita kasih buat Tuhan. Makanya di ayat 12 itu kan dibilang, maka sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Dan selanjutnya dikatakan, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi di kalimat ini, Tuhan itu mau bilang bahwa Tuhan itu nggak pernah melihat atau menuntut soal nominal. Tapi Tuhan itu cuma mau satu, yaitu bagaimana sikap hati kita ketika kita ini memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nggak peduli gitu ya nominal besar atau kecil. Buktinya yang soal cerita yang janda miskin itu, buktinya janda miskin itu lebih diterima sama Tuhan karena dia memberikan apa yang ada padanya. Jadi yuk sama-sama hari ini kita belajar buat memberi itu bukan sebuah perintah, melainkan memberi itu adalah sebuah kerelaan hati setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Bapa sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan-Mu. Kalau saat ini kami masih bisa buat memberikan yang terbaik buat-Mu. Biarlah Bapa hari ini kami belajar Bapa bahwa memberi itu bukan sebuah perintah. Ajarlah kami bahwa ketika kami memberi itu bukan karena rasa takut, tapi biarlah Bapa ketika kami memberi itu biarkan berdasarkan kerelaan hati kita, dan ajar kami Bapa ketika kami memberi maka kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Bapa kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu. Kiranya Bapa Engkau yang berkati setiap persembahan-persembahan yang ada, dan biarlah Bapa melalui persembahan-persembahan ini bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom semua, sekarang udah bulan November, minggu pertama. Gak kerasa cepet banget 2020 ini kelewat gitu kan.
So selama 1-2 minggu ini saya mulai berdoa ke Tuhan. Saya tanya Tuhan, kira-kira Tuhan mau bawa kita kemana di tahun 2021? Karena kita masih gak jelas dengan kondisi yang ada, kita belum tahu nanti COVID itu jadinya gimana. But yeah, for the last 2 weeks I've been pray. Dan jujur aja, secara pribadi saya nggak tahu harus kemana awalnya. Sampai beberapa hari yang lalu ada video call dengan all the THN pastor. So I was very excited lah, you know, like kayak wah akhirnya kita bisa ngobrol sama Pastor Kong. But yeah, the video call was very nice. Tapi terlebih dari semua itu, waktu itu ada salah seorang pastor, dia tanya gini, Pastor, kira-kira tujuan pastor ke depannya gimana? Apa yang pastor mau capai dalam 5-10 tahun ke depan? Sesuatu yang lalu Pastor Kong mulai menjelaskan tentang visinya 5 tahun, 10 tahun ke depan. It was a very good vision. Tapi lalu ada seorang pastor lagi, dia mulai tanya, Pastor, kalau dalam short term aja, kira-kira tahun depan, Pastor, apa visi pastor, tujuan pastor ke depannya gimana? So, waktu itu Pastor Kong menjawab bahwa so actually dia bilang dia pingin supaya ada penerusnya untuk menggantikan dia. Tapi sebelum itu dia pingin memperkuat gerejanya dengan doktrin yang benar dan dengan pengetahuan yang benar. Terlebih lagi tentang pengetahuan akan Yesus. Waktu saya dengar kayak gitu, saya tiba-tiba tersentak. Ada sesuatu dalam hati kecil saya yang mulai bergairah. Saya berpikir seperti ini. Seringkali gitu kan, kita menganggap bahwa kita sudah kenal Yesus. Tapi sebetulnya kalau kita mau mulai belajar lagi, ada begitu banyak hal tentang Yesus yang kita belum tahu. Dan saya pikir sangat penting untuk kita bisa mengerti tentang Yesus dan kenapa kita mengikuti Dia. Karena itu setelah saya berdoa lagi, saya yakin bahwa dan saya berharap dan saya berdoa mulai hari ini sampai ke depannya, saya ingin setiap kita lebih mengenal tentang Yesus. Saya ingin kita mengerti cintanya, kuasanya, kasihnya, segala sesuatu tentang Yesus, supaya kita tahu Allah yang kita sembah, supaya kita tahu untuk apa kita ada di tempat ini, untuk apa kita jadi orang Kristen, untuk apa kita tetap mengikut Yesus, untuk apa kita tetap beribadah, untuk apa kita tetap berdoa dalam situasi yang gak menentu ini. So, saya berdoa biar firman ini memberkati saudara, sebab saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara secara spesifik kepada setiap kita. Amin. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Bapak, kami berdoa Tuhan biar Engkau berbicara secara spesifik kepada setiap kami. Tuhan, ini kami, Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Bapak, kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian COVID ini, di tengah-tengah ketidakpastian situasi yang ada, Bapak, kami ingin hanya berharap kepadamu. Karena itu Tuhan, kami minta biar Engkau menunjukkan diri-Mu kepada kami Tuhan. Singkapkan mata hati kami Tuhan, supaya kami boleh melihat Engkau Tuhan. Bapakku berdoa biar hari ini Tuhan Engkau berbicara secara spesifik kepada setiap anak-anak-Mu. Dan biar Engkau memberkati lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bergeraklah sebab Engkau bebas bekerja di tempat ini. Jamah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kalau kita lihat gitu kan, dalam seluruh kitab Injil, Yesus itu selalu memanggil orang-orang untuk mengikut Dia. Dimanapun dia selalu bilang, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Betul kan? Dan bahkan menurut saya, ini adalah salah satu tema utama dari kekristenan. Bahwa kita harus menjadi pengikut dan kita harus menjadi murid Kristus. Jadi kalau kita mulai baca dari Injil gitu ya, dari permulaan dari Injil, dari Yohanes pasal yang pertama sampai ayat yang ke-36 sampai ke-37 dikatakan, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Katakan mereka mengikut Yesus. Dan kalau kita turun beberapa ayat setelahnya, ayat yang ke-43 dikatakan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea,
ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Kita bisa lihat dari sini sejak dari awal orang-orang itu sudah mengikut Yesus. Dan Yesus memanggil orang-orang yang mau mendengarkan untuk mengikut dia. Sudah nggak percaya? Oke, kita teruskan gitu kan. Gak beberapa lama setelah hari itu, suatu hari Yesus ada di Danau Galilea. Jadi dia lagi ada di Danau Galilea. Dia melihat Petrus dan kawan-kawannya sedang kesusahan, lalu dia mulai membantu mereka. Dia memberikan mujizat kepada mereka, dia memberikan tangkapan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan lalu kalau kita baca dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi kita lihat sekali lagi Yesus berkata apa? Mari ikutlah aku. Gak cuman itu, Yesus berkata ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Apa artinya itu saudara? Itu berarti bahwa aku gak akan cuman buat kamu jadi orang yang produktif dalam karirmu. Betul ya, mereka adalah penjala ikan, karir mereka adalah penjara ikan. Dan Yesus membuat mereka itu menangkap ikan yang begitu banyak, yang berarti Yesus membuat mereka itu produktif dalam karir mereka di dunia marketplace. Tapi Yesus berkata bukan cuman itu, kamu akan menjadikan penjala manusia. Yang berarti kamu bukan cuman akan produktif dalam karirmu, tapi kamu juga akan menjadi produktif dalam hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Sebab itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Lalu kita lihat gitu kan kalau itu. Jadi ketika Yesus memanggil murid-muridnya dan ketika dia berkata ikutlah aku, murid-muridnya itu nggak pakai ragu-ragu, nggak pakai bingung-bingung, nggak pakai menunda. Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lalu kita lihat gitu kan di ayat selanjutnya gitu kan. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Kita lihat sekali lagi Yesus memanggil mereka. Dan apa yang murid-murid lakukan? Mereka segera meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Yesus. Jadi kita bisa lihat bahwa orang-orang ini, Andreas, Petrus, Yohanes, Yakobus, Filipus, dan semua murid-murid yang lainnya, mereka dengan sepenuhnya yakin bahwa ketika mereka mengikut Yesus, itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan hal yang sama juga terjadi buat orang-orang lainnya. Jadi pertanyaan saya buat saudara, apakah engkau yakin bahwa ketika engkau mengikut Yesus, itu akan mengubah kehidupanmu, sehingga engkau siap untuk menyerahkan segalanya? Atau sekarang engkau masih ragu-ragu dan engkau nggak terlalu yakin bahwa engkau ingin berjalan dan mengikuti Yesus? Saudara, hari ini saya berdoa, biar lewat firman ini saudara memiliki keyakinan penuh untuk segera mengikuti Yesus. Ketika dia memanggilmu, jangan pernah lagi ragu-ragu, jangan pernah lagi menunda-nunda, tapi langsung ikut Yesus. Amin. Yuk kita teruskan gitu kan. Lalu kita lihat gitu kan, bukan cuman 4 orang ini, bukan cuman 5 orang ini, tetapi ketika Yesus melihat Matius, kita lihat lagi ya gitu kan, kita teruskan gitu kan. Di Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Saudara, di sini ada Matius. Dan saudara lihat apa yang Yesus katakan. Matius ini adalah seorang pemungut cukai gitu kan. Kalau misalnya itu kita bilang ini adalah orang berdosa, dia ini tukang korupsi. Karena semua pemungut cukai waktu itu adalah tukang korupsi. Tapi apa yang Yesus katakan ketika Yesus melihat dia? Yesus berkata, ikutlah aku. Hal ini mengajarkan kepada kita apa? Bahwa Yesus nggak peduli apapun yang engkau lakukan sebelumnya. Yesus nggak peduli kesalahan apapun yang pernah engkau buat, dosa apapun yang pernah engkau lakukan sebelumnya. Yesus nggak peduli hal itu. Sebab buat dia, ketika engkau mau mengikut Yesus, maka dia akan melupakan segalanya. Dan dia akan membuat hidupmu itu berarti. Dan kita lihat bahwa setelah itu, setelah Matius memutuskan untuk mengikut Yesus, Yesus datang ke rumah Matius lalu makan bersama-sama dengan pemungut cukai yang ada.
orang-orang yang berdosa, orang-orang yang payah, orang-orang yang menjijikkan buat masyarakat lainnya. Tapi Yesus nggak peduli, Yesus tetap datang. Saudara, ada satu hal yang sangat istimewa ketika saya mengikuti Yesus. Kenapa saya memutuskan untuk mengikuti Yesus? Karena saya tahu nggak ada hal apapun yang saya lakukan yang bisa membuat Yesus semakin mencintai saya. Dan nggak ada hal apapun, seburuk apapun yang saya lakukan yang bisa membuat Yesus berhenti mencintai saya. Dia mencintai saya apa adanya. Dan dia nggak pernah tutup pintu selama saya terus berbalik kepadanya. Ketika saya melakukan begitu banyak kesalahan dan dosa, tapi selama saya memutuskan untuk berbalik kepada Yesus, Yesus akan selalu menerima saya. Dan hal ini yang saya yakin membuat murid-murid itu meyakini kenapa mereka mengikut Yesus, meninggalkan segalanya. Karena mereka tahu hidup mereka akan berubah. Karena mereka tahu bahwa Yesus menerima mereka apa adanya. Saudara, tentunya buat kebanyakan kita saat ini, di zaman modern saat ini, kita nggak perlu meninggalkan segalanya, kita nggak perlu berhenti dari pekerjaan kita nggak perlu meninggalkan karir kita, lalu kita masuk ke dalam pelayanan full time gitu kan untuk mengikuti Yesus. Nggak. Sekarang kita nggak perlu melakukan hal itu. Yang perlu kita lakukan ketika kita mau memutuskan untuk mengikuti Yesus adalah ketika kita mau mulai buka hati kita, ketika kita mau memberikan segalanya kepada Yesus, dan kita membiarkan Dia yang bertahta dalam hidup kita. Ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan segala kebenarannya, itulah mengikuti Yesus. So, kita tadi sudah lihat gitu kan, sejak awal dari kitab Injil, kita sudah lihat bahwa Yesus terus berkata, ikutlah aku. Kalau kita terus berjalan sampai ke tengah-tengah dari kitab Injil, gitu kan, apa yang Yesus lakukan? Ya, mari kita buka sama-sama Yohanes 8 ayat yang ke-12. Waktu itu Yesus sedang berkhotbah dan dia berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dikatakan apa? Barang siapa mengikut aku. Jadi bahkan di tengah-tengah dari kitab Injil, Yesus tetap melakukan satu hal. Apakah itu? Dia memanggil orang-orang untuk mengikut Dia. Kalau kita teruskan sampai ke akhir dari kitab dari bagian Injil gitu kan, kalau kita baca dalam pasal yang terakhir dari kitab Yohanes, pasal ini terjadi tepat setelah penyaliban, lalu setelah Yesus bangkit kembali. Yesus menemui berjumpa lagi dengan murid-muridnya, menampakkan diri di depan murid-muridnya lagi. Dan kali ini dia dia berada di tempat yang sama ketika dia pertama kali memanggil murid-muridnya. Dia berada di Danau Galilea. Cuma waktu itu dia lagi di pantai. Murid-muridnya termasuk Simon Petrus, mereka sudah, ketika Yesus mati, ketika Yesus meninggalkan mereka, ketika Yesus disalib, mereka merasa kehilangan segalanya. Mereka nggak punya lagi pandangan akan masa depan. Mereka nggak tahu mereka harus melakukan apa. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka kembali melakukan pekerjaannya yang lama, yaitu memancing ikan. Dan sekali lagi gitu kan, semalam-malaman setelah mereka memancing ikan, mereka nggak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi Allah kita adalah Allah yang setia, amin. Kalau dulu dia pernah bantu murid-muridnya, sekarang sekali lagi Yesus memberikan mujizat buat murid-muridnya. Dia memberikan pada mereka tangkapan yang tidak terhitung banyaknya. Dan saudara tahu, ketika Yohanes melihat mujizat yang Tuhan lakukan, dia langsung tahu. Dan dia berkata kepada teman-temannya, itu Tuhan, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar Yohanes mengatakan itu Tuhan, Petrus gak pakai nunggu. Dia langsung nyemplung ke dalam danau, dia mulai berenang ke pantai. Dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Saudara, tentunya kita semua tahu, pada waktu ini Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. So, kalau saya jadi Petrus, karena saya sudah menyangkal Yesus, pastinya saya malu, saya gak tahu saya harus berbuat apa-apa. Tapi karena saya begitu ingin mengikuti Yesus, karena Petrus begitu ingin mengikuti Yesus, dia tetap memutuskan untuk mendatangi Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak pernah menghakimi Petrus. Yesus nggak pernah menyalahkan Petrus. Dia cuma bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali Yesus bertanya kepada Petrus? 3 kali. Berapa kali Petrus menyangkali Yesus? 3 kali. Dan tahukah saudara bahwa setiap kali Yesus bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Itu bukan karena Yesus nggak percaya kepada Petrus dan ingin meyakinkan lagi. Bukan karena Yesus ingin mengingatkan kepada Petrus, terus ingat nggak? Kapan hari kamu tuh menyangkali aku 3 kali? No. Tuhan gak ingin melakukan hal itu, saudara. Kenapa Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus? Karena sebetulnya Yesus sedang menyemangati dia. Yesus ingin Petrus mulai mengembalikan arah hidupnya kembali mendekat kepada Yesus. Dan saudara tahu apa yang Yesus katakan setelah dia bertanya 3 kali? Dia mulai berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dia mulai bernubuat, dia mulai berkata bahwa Petrus, kamu mungkin pernah menyangkali aku 3 kali, tapi kamu gak akan pernah melakukannya lagi. Sebab kamu akan menjadi gembala pertama dari gereja mula-mula. Kau akan berkhotbah dan melakukan begitu banyak hal buat diriku. Yesus ingin menguatkan Petrus. Dia ingin berkata, Petrus, kamu mungkin pernah menyangkal aku, tapi aku ada di sini buat kamu. Kasih karuniaku yang akan memperlengkapi kamu. Kasih karuniaku yang akan memanggilmu. Dan itu gak akan pernah mengecewakan kau. Dan Yesus berkata bahwa, Petrus, ketika engkau mengikut aku, engkau akan melakukan hal yang luar biasa dan engkau gak akan pernah menyangkali aku lagi. Yohanes 21 ayat yang ke-19. Dan ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, setelah Yesus meyakinkan Petrus, sekali lagi Yesus berkata, ikutlah aku. Gak cuma itu, 3 ayat setelah itu, di ayat yang ke-22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau, ikutlah aku. Yesus berkata apa? Ikutlah aku. Mengikut Yesus, saudara, sejak awal dari kitab Injil sampai ke akhir dari kitab Injil, kita menemukan bahwa Yesus terus mengulang-ulang perkataan yang sama kepada Simon Petrus, kepada Yohanes, kepada Andreas, kepada setiap murid-muridnya. Kau harus mengikut aku, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Dan Yesus berkata, dan mungkin dalam setiap langkah kita ketika kita mengikut Yesus, ada tantangan, ada cobaan, ada rintangan. Tapi Yesus berkata bahwa, aku kasih tahu ya, ketika kamu mengikut aku, kasih karunia aku lebih dari cukup kepadamu. Saudara, kalau kita lihat gitu kan, Petrus jatuh berulang kali, Petrus gagal berulang kali. Tapi satu hal yang pasti Petrus tahu, bahwa aku akan terus mengikutmu, aku akan terus mengikutmu, aku akan terus mengikutmu. Dan akhirnya ini menjadi kesaksian Petrus sampai akhir hidupnya. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita kepadamu, telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Gak peduli apapun kegagalan yang pernah Petrus lakukan, tantangan yang dia alami, Petrus terus maju dan mengikuti Yesus, dan akhirnya dia melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Dan pada akhirnya dia mati mempermuliakan Allah. Saudara, saya mau kasih tahu, ini juga adalah panggilan hidup saudara. Ya, ketika kita mengikuti Yesus akan ada banyak tantangan, banyak rintangan ketika di sepanjang jalan kita. Tetapi sama seperti kasih karunia Yesus itu cukup bagi Simon Petrus dan bagi murid-murid lainnya. Saya mau kasih tahu saudara, kasih karunia Yesus itu lebih dari cukup buat saudara dan saya. Saya ingin setiap kita saat ini kita boleh memantapkan hati kita bahwa kita mau mengikut Yesus berapapun harganya. Bukan karena kita mampu, tetapi karena kasih karunia Kristus lebih dari cukup buat kita. Amin. Amin. Jadi saudara, sekali lagi gitu kan, kita lihat bahwa dari awal kitab Injil, di pertengahan, bahkan sampai akhirnya, dan bahkan sampai kesaksian hidup dari Simon Petrus, kita lihat bahwa Yesus selalu mengatakan, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Bukan cuma sampai di situ, saudara. Oke, saya baru Pastor Kong sedang punya kelas Bible study tentang wahyu gitu kan, tentang Revelation. Dan kalau kita baca gitu kan, dia 2 minggu lalu dia menjelaskan tentang wahyu pasal yang ke-14.
So, Wahyu pasal yang ke-14 itu ditulis 60 tahun setelah masa hidup, setelah kejadian dari Yesus. Kurang lebih lah 60 tahun dari saat Yesus mulai terangkat ke sorga. Lalu 60 tahun setelah itu, setelah dia berkata kepada murid-muridnya, ikutlah aku, lalu dia naik ke sorga. Dia menampakkan dirinya, dia memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes. Dan dia memberikan penglihatan tentang akhir dari segala sesuatunya. Dan di dalam penglihatan Yohanes itu, di Wahyu 14 ayat yang keempat, Rasul Yohanes mulai melihat bahwa ada jutaan, ada miliaran orang-orang yang berdiri di depan altar Allah. Dan apa yang dikatakan, siapakah orang-orang itu? Wahyu 14 ayat yang keempat berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. So sekali lagi gitu kan, 60 tahun setelahnya, Yesus tetap berkata apa? Ikutlah aku. Ikutlah aku sampai kesudahannya. Sehingga kau akan berdiri sebagai saksiku. Kau akan berdiri di hadapan altarku. Sebagai orang-orang yang gak bercacat dan gak bercela. Saudara, itulah panggilanmu. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus mengikut Yesus. Sorry saya lupa. Judul khotbah saya hari ini adalah Following Jesus. Atau mengikut Yesus. So apa sih artinya untuk mengikut Yesus? Saudara tahu, ketika kita mengikut seseorang gitu ya, kita bilang kita mau ikut seseorang, apakah sebetulnya artinya itu? Saya coba cari di kamus gitu kan. Mengikut seseorang itu berarti kita itu mengejar orang itu. Kita berusaha mengimitasi, kita berusaha untuk meniru orang itu. Kita berusaha menjadi bayangannya, selalu berada di dekatnya. Kita ada di mana dia berada. Kita melakukan apa yang dia lakukan. Mengikut seseorang itu berarti kita berubah menjadi seperti dia dalam karakternya, dalam sikapnya, dalam tingkah lakunya, dalam kasihnya, dalam apapun yang dia lakukan. Dan itulah yang artinya ketika kita mengikut Yesus, kita berusaha menjadi serupa seperti Kristus. Menjadi serupa seperti Kristus dalam karakternya, memiliki karakter Kristus, memiliki sikap Kristus, memiliki tingkah laku Kristus, dan terlebih lagi memiliki kasih Kristus. Kita bisa berkata, apa yang Yesus rasakan, aku akan merasakan hal yang sama. Bagaimana Yesus menunjukkan dirinya, dengan hal yang sama aku akan menunjukkan diriku. Apapun nilai-nilai yang Yesus anut, yang Yesus pegang, aku akan memiliki nilai yang sama. Dan ini adalah kerinduan Allah yang utama buat saudara dan saya, bahwa kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam setiap aspek dalam kehidupan kita setiap hari. So, seringkali kita salah gitu kan, seringkali kita berpikir bahwa panggilanku adalah menjadi guru, menjadi pendeta, menjadi mungkin pegawai kantoran, menjadi orang yang bersukses di marketplace. Ada banyak dari kita berpikir seperti itu. Bahkan saya sempat berpikir gitu kan, karena sejujurnya gitu kan, saya bukan orang yang suka berkhotbah, dan saya mulai merasa nggak nyaman gitu kan, karena ketika saya memutuskan untuk menjadi pastor dari gereja ini, saya harus lebih sering berkhotbah. Dan jujur waktu itu, bahkan sampai beberapa saat yang lalu, itu beban yang sangat berat buat saya. Setiap kali ketika saya berkhotbah, saya merasa saya nggak enjoy. Lalu saya mulai berkata, Tuhan, kayaknya panggilanku bukan jadi pendeta deh. Kayaknya aku nggak cocok berkhotbah. Saudara, saya bergumul sangat keras. Bahkan ada beberapa orang yang mulai berkata, iya Fen, kayaknya kamu tuh lebih enjoy kalau kamu tuh nerjemahin. Atau kayaknya kamu lebih enjoy ketika kamu ngajar Bible study. Tapi ketika kamu berkhotbah, kayaknya kamu tuh berbeban berat banget. Dan saya mulai bertanya-tanya, saudara. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa sebetulnya panggilan utama kita, panggilan kita yang pertama sekali gitu kan, itu bukan untuk menjadi seorang pengkhotbah, bukan untuk menjadi seorang pendeta, bukan untuk menjadi seorang gembala, rasul, guru, nabi, pengajar. Enggak. Ketika kita masuk pelayanan, panggilan utama kita tuh bukan untuk jadi asyar, untuk jadi WL, untuk jadi pemain musik. No.
Bahkan panggilan kita itu bukan untuk membangun gereja yang kuat, memenangkan ribuan jiwa buat Yesus. Saudara, jangan salah, semua hal itu bagus, semua hal itu luar biasa, semua hal itu tentunya harus kita lakukan karena kita harus terus memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi saya mau kasih tahu saudara, bahwa panggilan kita yang sebenarnya, panggilan kita yang utama adalah untuk menjadi seperti Kristus. So, saya mulai menyadari hal itu. Dan selama 2 hari ini saya mau terus memikirkan hal itu. Saya menyadari bahwa Tuhan, ternyata panggilanku bukan jadi seorang pendeta. Mungkin panggilan utamaku bahkan bukan jadi penerjemah, sesuatu yang aku sangat suka untuk lakukan. No. Panggilanku adalah untuk mengikut Engkau dan untuk menjadi serupa dengan Engkau. Saya berdoa biar hal ini tertanam dalam hati saudara malam hari ini. Bahwa panggilan utamamu bukanlah untuk menjadi apa yang sedang kau lakukan saat ini, tetapi untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Untuk berubah setiap harinya, untuk mengikut Dia dan berubah setiap harinya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, ketika saya mendapati hal ini, saya nggak lagi merasa minder, saya nggak lagi bingung. Ketika saya berkhotbah, saya biasanya tuh selalu berpikir bahwa kayaknya aku belum tentu bisa kasih yang terbaik. But no, sekarang saya nggak berpikir hal itu. Karena saya tahu panggilan utama saya itu untuk mengikuti Yesus. Dan saya ingin membagikan hal itu buat saudara. Saya ingin mengenal Yesus lebih lagi. Dan saya ingin saudara mengenal Yesus lebih lagi. Dan saya ingin kita bersama-sama bertumbuh untuk memenuhi panggilan utama kita. Seperti yang 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus, maka kita harus hidup sama seperti Yesus hidup. Kita harus menjadi serupa dengan Dia. Kita harus mengikuti Dia. Kita harus berpikir seperti Yesus berpikir. Saudara, itulah panggilan Tuhan buat saudara. Itu panggilan Tuhan buat kehidupan. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kehidupanmu. Tuhan punya rencana yang istimewa buat saudara. Tuhan punya panggilan yang spesifik. Tapi jangan pernah lupakan bahwa panggilan utamamu adalah mengikut Kristus dan menjadi sama seperti Dia. So, mulai hari ini gitu kan, sampai ke depannya, saya berdoa biar saya bisa menceritakan tentang Kristus lebih lagi kepada saudara, membuat saudara mengerti tentang Dia, dan bersama-sama kita bisa maju, berubah setiap harinya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yuk sama-sama maju saudara, mari sama-sama manfaatkan waktu-waktu ini, waktu-waktu di tengah-tengah COVID, di saat-saat yang nggak jelas ini, di tengah gimana kita nggak bisa lakukan apapun. Yuk perdalam, yuk mari sama-sama kita perdalam iman kita, mari kita perdalam pengetahuan kita tentang Yesus. Saudara, mungkin topik tentang Yesus sepertinya topik yang sangat sederhana, tetapi saya percaya ketika engkau mengenal Dia, ketika engkau tahu Yesus, ketika engkau kenal Yesus secara pribadi, ketika engkau mengerti isi hatinya, dan ketika engkau bertindak seperti yang Yesus inginkan, ketika pikiranmu selaras dengan pikirannya, saya percaya segala sesuatu dalam hidupmu Tuhan akan membentuknya menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Saudara, kita mungkin gereja kecil, saya sering kali bilang, oh gereja kita tuh kecil, mungkin gak bertumbuh. No. Sekarang saya gak bingung soal hal itu. Karena saya tahu jumlah itu penting. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, ketika kita bergerak dalam karakternya, ketika kita memancarkan karakter Kristus, ketika kita menampilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, ketika kita bergerak dalam mujizat, dalam kuasanya, maka Tuhan yang akan menambahkan orang-orang hal itu. So, yuk sama-sama kita bergerak maju buat Kristus. Mari lakukan yang terbaik. Mari penuhi panggilan kita untuk mengikut Yesus dan berubah menjadi serupa dengan Dia. Saudara, saya nggak mau khotbah panjang-panjang hari ini. Tapi saya berdoa setelah engkau mendengarkan khotbah ini, engkau mulai berpikir dalam dirimu. Mari sama-sama tutup matamu saat ini, saudara. Mungkin begitu lama engkau melupakan Kristus. Sama seperti saya, saudara. Ketika COVID melanda, saya mulai bingung. Saya mulai hilang arah.
saya mulai nggak jaga jam doa saya. Tapi saya bersyukur Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua buat saya. Dia memanggil saya kembali untuk datang kembali kepadanya. Yuk mulai hari ini saudara, jangan sia-siakan waktumu. Tahun 2020 tinggal 2 bulan lagi. Tapi saya percaya 2 bulan ini akan menjadi 2 bulan yang sangat berarti buat kita. Kenapa? Karena kita memutuskan untuk mengikut Yesus. Karena kita memutuskan untuk memenuhi panggilan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Saudara, kalau hari ini kau masih bingung, kalau engkau masih nggak jelas, kalau engkau merasa kehidupanmu nggak tentu, hari ini saya ingin kau memutuskan untuk menjawab panggilan Kristus. Hari ini saya ingin kau berkata ya kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini aku. Aku mau ikut Engkau Tuhan. Aku mau menjadi serupa denganmu. Buat supaya mataku melihat seperti matamu melihat. Buat supaya hatiku merasakan apa yang Engkau rasakan. Buat supaya telingaku mendengar apa yang Engkau dengar. Buat supaya kakiku melangkah kemana Engkau melangkah. Buat supaya tanganku melakukan apa yang Engkau lakukan. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Yanda yaralaba shakabababababababa. Sekabata yaralaba shanda yaralaba sikabababababa. Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang kau lakukan dalam kehidupanmu. Mungkin engkau baru lulus, engkau cari pekerjaan. Atau mungkin kau sudah mulai, engkau baru memasuki dunia pekerjaan. Atau engkau sudah lama di dunia pekerjaan dan engkau mulai terbiasa nyaman dengan itu. Atau engkau sedang kuliah, engkau masih menyelesaikan kuliahmu. Saudara, saya mau kasih tahu, panggilan hidup Tuhan buat dirimu bukanlah pekerjaanmu, bukanlah studimu, tetapi panggilan Tuhan yang utama dalam kehidupanmu adalah untuk mengikut Dia, untuk mengikut Dia dan menjadi serupa dengan Dia. So, ambil keputusan malam hari ini bahwa mulai hari ini kau akan belajar untuk mengenal Yesus lebih lagi. Gak peduli apapun yang pernah kau lakukan di masa lalu, gak peduli setiap kesalahanmu di masa lalu, saudara, gak ada sesuatu pun dari hal itu yang akan membuat kasih Tuhan itu berkurang dari engkau. Gak ada kesalahan seburuk apapun yang akan membuat Tuhan menutup pintu bagimu. Dan gak ada kebaikan apapun yang akan membuat Tuhan mengasihimu lebih lagi. Sebab Dia mengasihimu dengan sepenuh hatinya. Kasihnya buat engkau itu sudah 100%, saudara. Karena itu hari ini mari mulai buka hatimu dan jawab panggilannya. Mari mulai kembali kepada Kristus. Mari kalau itu engkau, mari taruh tanganmu di hati, di dadamu, dan saya mau berdoa buat saudara. Bapakku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Bapakku berdoa biar hari ini Tuhan, ketika kami mulai mengambil keputusan, ya Tuhan aku mau mengikutimu. Bapakku berdoa biar Engkau mulai bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus, ini kami Tuhan, kami terbuka bagimu. Mari bekerjalah Tuhan, bentuk kami Tuhan, bentuk kami, supaya kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Bapakku berdoa biar Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Bapak hamba-Mu mungkin selesai berbicara, tapi Roh Kudus biar Engkau terus berbicara secara spesifik kepada setiap mereka. Dan aku berdoa biar berkat Tuhan terus menyertai mereka. Berkat dari Allah Bapa dengan persekutuannya yang tunggal dengan anaknya Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai engkau, menyertai kehidupanmu, menyertai kemanapun engkau melangkah, yang akan membuat engkau terus naik dan tidak pernah turun, yang akan memberkati apa yang dipegang oleh tanganmu dan menjadikannya berhasil. Dan terlebih lagi biar Roh Kudus terus melakukan pekerjaannya dalam hidupmu dan merubah engkau menjadi serupa dengan Kristus. Bapakku menyerahkan setiap anak-anak-Mu, biar perlindungan-Mu ada ke atas mereka, kesehatan ilahi Tuhan. Bapakku tolak setiap virus yang ada, setiap penyakit-penyakit, setiap hal-hal yang buruk yang ada di dalam nama Yesus. Dan biar kami boleh terus berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.
Amin. Oke, hari ini sampai di sini. Pak, dalam khotbah saya yang selanjutnya, saya berharap saya bisa menceritakan tentang Yesus lebih lagi kepada saudara. Menceritakan tentang kasihnya, tentang kuasanya, tentang apapun itu. So enjoy next week gitu kan saudara. Nikmati masa-masa saya berdoa biar firman ini terus memberkati saudara dan membuat saudara bisa mengawali minggu saudara dengan luar biasa. Saya kangen banget sama saudara dan saya gak sabar pengen ketemu. Oke? God bless. Oh, we lift your name. We give you all the praise. Sing with me. In fear, I tried to hide, but with you, I walk into light. In doubt, I try to fight, but with you, my faith will arise. One word from you is all I need. In you, I live and breathe. In fear, I tried to hide, but with you, I walk into light. In doubt, I try to fight, but with you, my faith will arise. One word from you is all I need. In you, I live and breathe. Speak into my heart, tear down every wall, set your fire within me. You are my all. Speak into my heart, I hear you when you call. I will follow, 'cause you are